Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hari ini seperti biasa, kita akan kembali beribadah bersama. Kita akan kembali menyembah dan memuji Tuhan Yesus Kristus. Meskipun seperti yang kita tahu bahwa pada hari-hari ini ada hal-hal yang membuat kita semua tidak dapat berkumpul bersama, beribadah bersama karena kita harus berdiam di rumah masing-masing. Namun hal tersebut tidak membuat iman kita goyah, tidak membuat kita tidak bisa menyembah dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Karena itu, mari kita persiapkan hati pikiran kita menyanyikan satu pujian yang berkata, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Oh Tuhanku, bila ku terpesona, menyaksikan ciptaan-Mu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita naikkan setiap pujian kita naikkan setiap penyembahan kita hanya kepada Dia, Yesus Bapa yang Maha melihat. Mungkin saat ini kita terkurung di rumah, mungkin saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama, mungkin saat ini kita tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang ada di tempat yang terpisah dari kita.
percaya Tuhan yang pantas dipuji, Tuhan yang pantas disembah, tidak pernah salah dalam merencanakan segala sesuatu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu Tuhan. Untuk setiap ciptaan-Mu, untuk kami Tuhan yang Engkau ciptakan begitu sempurna, begitu indah Tuhan. Dan Engkau melayani kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kami puji
Minggu depan semua bisa aman terkendali
Tuhan, dan kami dapat menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Dan kami membuka ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan haleluya, amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sore hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku bermazmur bagimu.
Mari saudara yang ada di rumah dan ada yang di tempat ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang daripada-Mu. Kau izinkan Tuhan hari ini untuk kami belajar dalam setiap menghadapi akhir-akhir ini Tuhan tentang wabah virus dari COVID-19 Tuhan. Biar semuanya Bapa, Engkau Tuhan yang menguatkan kami, memberikan kami ketekunan di dalam iman kami. Dan hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu, tentang apa yang harus kami lakukan, tentang apa yang menjadi sikap hati kami, tentang apa yang menjadi sikap iman kami, untuk kami tetap terus bertumbuh di dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih Engkau yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan kasih anugerah daripada-Mu. Hari ini Bapa, kami merasakan kesehatan yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga tak lupa Tuhan untuk berdoa untuk negara kami, untuk negara-negara yang saat ini sedang melawan wabah virus COVID-19 Tuhan. Bila semuanya kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan yang memberikan satu hikmat supaya kami pribadi manusia kembali mengandalkan kuasa. Hikmat manusia kami sudah dengar, tetapi kami ingin Tuhan mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pribadi lepas pribadi yang saat ini mungkin mengalami rasa sakit, pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjaga-jaga di dalam rumah, pribadi lepas pribadi yang sedang bekerja di saat kami harus berada di rumah, tetapi banyak hal Tuhan yang harus kami perjuangkan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Tetapi satu hal Tuhan, saat kami mengandalkan kuasa yang daripada-Mu, maka hikmat-Mu turun ke atas kami Tuhan. Hikmat-Mu turun ke atas pribadi lepas pribadi untuk mengalami pengalaman bersama kuasa yang daripada-Mu, mengalami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, dalam mengatur keuangan, dalam mengatur waktu, dalam mengatur apapun Tuhan yang menjadi aktivitas pribadi lepas pribadi Tuhan, baik di negara kami, baik di kota Sumeneb ini, baik di Pulau Madura, baik di negara-negara lain Tuhan. Biarlah semuanya Bapa, Engkau yang turun campur tangan Tuhan, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi kehendak
hati-Mu Tuhan untuk terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam Tuhan yang berfirman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Baik Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ada di dalam rumah saat ini beribadah bersama dengan kami, siap menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang kita bisa lakukan di situasi saat-saat ini. Ya, kalau kita bisa melihat gereja kita baru hari ini ya, untuk beribadah secara online perdana, dan kita juga bisa melihat apa yang kita dengar dari pemerintah pusat, apa yang kita dengar dari pemerintah daerah, bahwa kita harus diam di rumah, bahwa kita harus menjaga kebersihan dengan baik, bahwa kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, supaya kita tidak, atau kita dapat meringankan ya, dari jumlah yang menderita virus COVID-19. Nah, hari ini kita akan membaca pada firman Tuhan, yaitu di Mazmur 18 ayat 36. Mari kita membuka Mazmur 18 ayat 36. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan yang di tempat ini. Firman Tuhan berkata, Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Tangan kanan Tuhan selalu menyokong kita, dan kemurahan yang daripada Tuhan membuat kita semakin besar. Semakin besar dalam artian hidup kita semakin hari mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana dari pandemi COVID-19 yang terjadi saat-saat ini, bagaimana seluruh dunia sedang melawan pandemi ini ya. Bagaimana kita bisa melihat penderita dari negara ke negara yang lain, dan begitu juga kita lihat di negara Indonesia ini, baik di daerah-daerah penderita semakin bertambah. Penderita juga ada yang sudah kembali kepada rumah Bapa ya, sudah meninggalkan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Dan penderita juga ada yang sudah mengalami kesembuhan. Dan juga kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini tidak memandang bulu, baik yang kaya atau miskin, baik yang strata pendidikannya tinggi atau strata pendidikannya rendah, baik berbagai kondisi yang terjadi dalam setiap aspek manusia, tidak memandang bulu. COVID-19 ini akan bisa ada di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi satu dilema bagi pemilik perusahaan, bagi karyawan atau pekerja. Bagaimana harus para pemilik perusahaan harus memikirkan
atau pemilik usaha harus memikirkan bagaimana karyawannya dapat hidup, dapat mendapat biaya hidup. Dan para pekerja dan karyawan pun harus bagaimana mereka bisa membagi waktu, menjaga kebersihan untuk melindungi keluarga. Dan satu hal yang kita perlukan adalah hikmat daripada Tuhan. Memang hikmat manusia kita sudah mendengar, ya, seperti kita harus mencuci tangan, ya, baik dari manapun. Saat kita kembali ke rumah kita harus mandi, kita harus ganti baju dan langsung mencuci. Itu hikmat daripada manusia. Kita harus diam di rumah. Tetapi satu hal yang kita harus sangat-sangat perlukan adalah hikmat daripada Tuhan. Bagaimana hikmat daripada Tuhan ini akan membantu, terutama saat kita mengelola keuangan. Kita bisa melihat bahwa semua yang terjadi pada negara kita saja, Indonesia ini, ekonomi sudah mulai merosot karena dalam setiap aspek yang menjadi aktivitas sehari-hari itu terhambat. Karena kita harus mendukung program dari pemerintah pusat atau negara kita untuk kita diam di rumah selama 14 hari. Dan itu berdampak bagi ekonomi. Itu berdampak bagi rumah tangga demi rumah tangga. Itu berdampak pada pemilik usaha, pada pemilik perusahaan, berdampak. Maka dari itu, saudara, kita harus kembali berdoa dan meminta kepada Tuhan adalah hikmat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena hikmat Tuhan itu akan mendidik iman kita untuk mengalami kedewasaan rohani, untuk mengalami satu terobosan dalam setiap apa yang kita hadapi akhir-akhir ini. Dan kita juga bisa melihat pandemi COVID-19 ini menimbulkan kepanikan, kecurigaan antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin ada saudara kita dari luar kota, kita merasa takut, panik karena takut membawa virus tersebut atau terkena virus itu. Kita bisa melihat orang-orang menjadi panik, ya. Situasi menjadi tidak tenang. Nah, ini yang kita alami, bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi itu sangat mempengaruhi apa yang ada di bumi ini. Kita bisa melihat semuanya berjalan dengan cepat. Penderita lepas ke penderita semakin terus bertambah. Tetapi mari kita akan baca berikutnya, yaitu di Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Saya akan membacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini. Firman Tuhan berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, kalau kita bisa melihat dikatakan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, mereka ini dalam bisa keluarga kita, bisa lingkungan sekitar kita, bisa saat kita masih sekolah adalah lingkungan studi kita. Dikatakan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Kenapa dikatakan dalam waktu yang pendek? Karena usia kita ini terbatas. Ya. Ada saatnya kita harus dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saat kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya, kita memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan. Jadi Ibrani 12 ayat 10 ini mengingatkan kita bahwa kita harus mau menerima ajaran yang daripada Tuhan.
kita harus mau melakukan firman Tuhan. Karena apa? Untuk kebaikan kita. Kita bisa melihat contoh sebuah kedisiplinan dalam sekolah. Ya, siswa dan siswi untuk menerima pembelajaran atau pengajaran tentang namanya disiplin waktu itu perlu pengorbanan. Karena apa? Untuk kebaikan dari siswa dan siswi yang sedang menempuh studi di sekolah tersebut. Nah, kita bisa melihat bahwa dikatakan firman Tuhan, Dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Guru kita mengajar kita atau memberikan pengajaran, pembelajaran tentang disiplin waktu. Perlu ada namanya sebuah, kalau misalnya kita terlambat sekolah, ada sebuah sanksi yang harus disampaikan. Ya, ada sebuah teguran, nasihat. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Kadang-kadang kita ditegur oleh Tuhan. Kadang-kadang kita menerima nasihat dari firman Tuhan yang kita baca. Kadang-kadang kita menerima sebuah pembelajaran dari kejadian atau peristiwa dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini adalah sebuah kebaikan untuk kita semua. Kebaikan kita untuk semua. Jadi jangan kita bersedih hati, jangan kita cemas, jangan kita ragu, karena Tuhan sudah memberikan janji pasti bahwa hanya Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Jadi kuncinya adalah kita harus mau menerima sebuah ajaran yang daripada Tuhan. Kita harus mau menerima sebuah teguran yang daripada Tuhan. Kita harus mau mengintrospeksi diri dari setiap peristiwa dan kejadian yang menimpa kehidupan kita, yang menimpa negara kita. Siapa yang menentukan saudara adalah kita. Hidup ini sebenarnya sederhana. Hidup ini adalah singkat. Tapi yang membuat kita menjadi ribet, yang membuat kita jadi ruwet adalah sebuah pilihan. Maka dari itu kita perlu hikmat Tuhan untuk kita memilih keputusan, untuk kita melangkah dalam setiap hidup. Nah, hari ini kita akan belajar dari 3 poin yang kita bisa lakukan. Poin pertama adalah kita harus memilih apa yang kita lihat. Kita harus memilih apa yang kita dengar. Kita harus memilih apa yang kita baca. Karena apa, saudara? Dari apa yang kita lihat itu memiliki peranan yang besar dari sudut perspektif. Memiliki peranan yang besar, mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi semangat hidup kita. Maka dari itu, apa yang kita bisa lakukan, yaitu poin pertama adalah kita harus memilih apa yang kita lihat. Kita harus memilih apa yang kita dengar. Kita harus memilih apa yang kita baca. Mari kita baca di Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22, firman Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Firman Tuhan berkata, menguatkan kehidupan kita melalui firman-Nya. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh. Jadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita memilih untuk kita melihat, mendengar, dan membaca. Mari, saudara, akhir-akhir ini kita belajar untuk melatih penglihatan kita, untuk melatih mata kita,
untuk baik, sehingga terang daripada firman Tuhan itu terjadi. Contoh, mata kita saat kita mendengar berita, saat kita melihat kondisi realita, tapi bagaimana kita tetap melihat firman Tuhan. Percayalah, apa yang terjadi saat ini, Tuhan akan menguatkan kita untuk kita bersatu, bersekutu, memuji Tuhan. Contoh saudara, saat ini kita mungkin melihat sebuah informasi bahwa kita harus beribadah di dalam rumah. Bukan berarti kita menjadi enak-enakan. Wah, enak gak ke gereja, ibadah di rumah sambil santai-santai, duduk-duduk sambil mendengarkan khotbah. Bukan begitu, saudara. Apa yang kita lihat infonya adalah kita harus diam di rumah, beribadah di rumah. Tetapi bagaimana sikap kita, mata kita harus melihat kebenaran firman. Kalau namanya kita beribadah di rumah, bukan beribadah kita dengan tidur-tiduran, dengan sikap yang penting mendengarkan, tidak. Tapi bagaimana kita mau sikap kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam ajaran. Beribadah kita, sikap ibadah. Baik itu di rumah, baik itu mungkin di dalam gereja. Bagaimana sikap kita? Maka dari itu kita harus memilih apa yang kita lihat. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mata jasmani kita sudah melihat info bahwa kita harus diam di rumah, beribadah di rumah. Tetapi mari kita melihat firman Tuhan, bagaimana sikap ibadah kita di dalam rumah. Jadi saat ini saudara, walaupun kita ibadah secara online, tetapi bahwa saudara harus sikapnya tetap harus sopan di hadapan Tuhan. Harus benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ambil waktu yang tepat, ambil waktu yang benar untuk meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah poin yang pertama. Lalu kita bisa melihat juga bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini membuat kita kewalahan, ketakutan. Tetapi ada satu tips yang mungkin kita dengar dari media sosial, yang kita dengar dari dokter, kita dengar saat-saat ini banyak memberikan satu penyampaian bahwa kita dapat aman dari kondisi COVID-19 ini jika kita memiliki imunitas, kekebalan tubuh kita terus tetap stamina dengan baik. Kekebalan tubuh kita dengan baik, jaga semuanya dengan baik, maka kita akan terhindar dari COVID-19 ini. Dan yang mempengaruhi dari imunitas kita, yang mempengaruhi dari kekebalan tubuh kita adalah kecemasan, ketakutan, keraguan. Itu yang menjadi lemahnya dari imunitas kita. Tetapi imunitas kita supaya staminanya baik, imunitas kita supaya standarnya baik adalah apa, saudara? Hati yang gembira dalam Allah, hati yang penuh percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang menjaga imunitas kita. Maka dari itu, saat kita beribadah online, mari kita berikan waktu yang terbaik, walaupun di rumah. Tapi mari kita berikan waktu yang terbaik, menghormati hadirat kemuliaan. Mari kita baca selanjutnya di Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26. Firman Tuhan berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, kita bisa melihat
Kalau tadi kita lihat bahwa imunitas atau kekebalan tubuh kita dapat dipengaruhi dari kecemasan, ketakutan, kewalahan, keraguan-raguan. Maka dari itu hari ini kita mari lepas segala ketakutan kita. Kita hilangkan namanya kewalahan kita. Kita hilangkan namanya kecemasan kita, keraguan-raguan kita. Percayalah, hati yang gembira dan obat, iman yang dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itu yang dapat menjaga imunitas kita. Kita tetap menjaga apa yang menjadi anjuran dari para ahli medis, untuk kita mencuci tangan, untuk kita mensterilkan rumah kita. Kita harus tetap berjaga, karena itu adalah hikmat daripada manusia. Tetapi satu hal yang terutama, hati yang gembira dan obat. Jadi untuk poin yang pertama, mari kita selektif. Mari kita memilih untuk apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca. Dan kita bisa melihat bahwa imunitas itu diciptakan Tuhan untuk menjadi pertahanan kesehatan dalam tubuh kita. Begitu juga firman Tuhan yang kita kerjakan untuk menjadi pertahanan langkah kita, dan kita bisa menghentikan badai kehidupan yang terjadi. Jadi kalau imunitas Tuhan sediakan atau Tuhan ciptakan untuk menjaga kekebalan tubuh kita, untuk menjadi pertahanan kesehatan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita lakukan adalah untuk menjadi pertahanan langkah kita, untuk menjadi, kita bisa menghentikan badai, untuk menjadi sebuah penopang, kekuatan untuk kita bisa menghentikan badai kehidupan yang terjadi. Lalu kita masuk pada poin yang kedua. Tetapi sebelum kita masuk pada poin yang kedua, saya akan menyampaikan sebuah dampak positif, dampak positif dari kondisi COVID-19 ini. Ya, kita bisa melihat dampak positifnya adalah seluruh dunia standar kebersihannya berubah. Ya, dari cara cuci tangan, dari cara cleaning service, atau kita merawat rumah kita, berubah total caranya. Ya, mungkin kita merawat rumah kita dengan cukup ngepel, lap jendela, membersihkan debu-debu. Tetapi saat ini ada harus tambahan, yang kita harus menyemprotkan disinfektan. Ya. Lalu kita dalam cara juga mencuci piring berubah juga, harus lebih bersih. Ya, jadi dampak positifnya dari kondisi COVID-19 ini adalah berubah total. Kebersihan, standar kebersihan semakin meningkat. Lalu yang kedua, dampak positifnya adalah lingkungan hidup atau lingkungan kota atau lingkungan negara, baik negara kita pun, ya, Tuhan izinkan untuk beristirahat. Kota-kota yang dipenuhi hari demi hari dengan asap, kota-kota yang dipenuhi dengan keramaian, kemacetan, tapi dengan dampak positif dari COVID-19 ini, kita bisa melihat Tuhan izinkan bumi ini untuk beristirahat. Tuhan izinkan lingkungan hidup, lingkungan kota kita, lingkungan negara kita untuk beristirahat. Untuk lingkungan negara-negara yang saat ini melawan COVID-19 ini untuk beristirahat. Jadi jangan kita sedih hati, jangan kita susah hati, karena dampak positif kita bisa melihat Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kita juga bisa melihat yang ketiga, dampak positifnya adalah rasa peduli atau kemanusiaan kita meningkat, kasih kebersamaan kita meningkat. Dalam apa, saudara? Untuk mendukung program dari pemerintah pusat, untuk mendukung dari program pemerintah daerah, untuk kita tetap diam di rumah,
untuk kita tetap menjaga kebersihan. Dan kita bisa melihat belajar dari Elisa. Mari kita baca di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Kita bisa melihat yang namanya di poin ketiga ini tentang dampak positif adalah rasa peduli kemanusiaan kita meningkat dan kasih kita, kebersamaan kita meningkat. Kita akan belajar dari Elisa dan hambanya. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi kita bisa melihat bahwa melalui kita saling peduli, mengasihi, mengingatkan antara satu dengan yang lain untuk semakin meningkat, dampaknya saudara, maka hikmat Tuhan itu akan terjadi seperti Elisa. Hikmat Tuhan terjadi dalam kehidupan Elisa untuk menenangkan dari perasaan bujangnya, karena melihat tentara lebih banyak. Tetapi Elisa menegaskan, berdoa kepada Tuhan untuk menjelaskan di poin 16, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita. Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut, karena lebih banyak yang menyertai kita. Begitu juga dalam kehidupan kita saat-saat ini. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragu. Tetap iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh, supaya kita mengalami hikmat yang daripada Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Elisa. Ini yang dimaksud dari hikmat Tuhan. Jadi Elisa memilih untuk dia melihat, memilih dalam mendengar, memilih untuk membaca. Kembali kepada Tuhan. Lalu kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apa yang kita bisa lakukan. Poin yang kedua adalah tempatkan Tuhan di antara kita dengan apa yang kita hadapi. Tempatkan Tuhan di antara kita dengan realita kehidupan kita. Jadi Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Walaupun masalah kita berat, walaupun saat ini sakit penyakit terus membuat kita takut, membuat kita cemas, tapi pribadi kita harus tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di antara kita dengan masalah kita. Tempatkan Tuhan di antara kita dengan sakit penyakit yang terjadi. Tempatkan Tuhan di antara kita dengan pencobaan yang kita hadapi. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita mau menempatkan Tuhan tetap dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, sebelum kita masuk poin yang ketiga, kita akan melihat Ibrani 6 Ibrani 6 ayat 19 sampai 20.
Jadi mengapa kita harus menempatkan Tuhan di antara kita dan realita kehidupan kita? Karena di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, pengharapan itu adalah saung, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi mengapa kita harus menempatkan Tuhan di antara kita dengan realita kehidupan kita? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Karena Tuhan adalah jangkar hidup kita, labuhan kita. Kadang-kadang kita menjadi berbeda cara pandangnya, saudara. Kadang-kadang kita memfokuskan pengharapan kita dengan apa yang kita kumpulkan saat-saat ini, dengan apa yang kita raih selama ini. Kalau kita bisa melihat berita-berita dari media sosial yang saat-saat ini terjadi, saudara, bagaimana tempat-tempat pusat perbelanjaan rak-raknya kosong karena mereka tidak mau berbagi dengan yang lain. Egoisnya lebih besar karena mereka memikirkan saya mempunyai uang yang banyak, jadi mereka menimbun. Orang-orang yang egoisnya besar menimbun makan makanan atau kebutuhan hidup di dalam rumah. Tetapi satu hal yang terutama bukan itu, saudara. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia ini, apa yang kita raih di dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan. Maka dari itu firman Tuhan pada hari ini kita mengingatkan, kita diingatkan untuk kita menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Bukan apa yang ada dalam dunia ini, bukan apa yang kita nikmati dalam dunia ini, tetapi pengharapan kita yang terutama harus di dalam Yesus. Apa yang menjadi fasilitas dalam hidup ini yang kita kumpulkan, yang kita raih, itu hanya pelengkap, tetapi yang terutama pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Ya, jadi jangkar. Lalu selanjutnya kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Jadi kenapa kita harus menempatkan Tuhan di antara kita dengan realita kehidupan kita? Kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi mengapa kita jangan takut? Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Seperti kita bisa melihat di dalam kitab Matius, bagaimana pernyataan Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi kalau kita bisa melihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tetap Dia menjadi Immanuel dalam kehidupan orang-orang percaya. Lalu kita baca selanjutnya di Amsal 14 ayat 27. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, seperti yang kita alami saat ini, ya, gereja kita baru perdana ini mengadakan ibadah online,
Ya, kalau di tempat-tempat lain mungkin sudah 3 kali atau 4 kali untuk ibadah online. Tetapi kita bisa melihat yang dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi bukan menjadi satu kesempatan, aku gak datang ke gereja, ya. Tapi ini adalah takut akan Tuhan. Artinya walaupun kita beribadah di rumah, dituntut saat kita mendengarkan, ya, ibadah yang ada di dalam gereja, jarak kita jauh. Antara gereja dengan rumah per rumah jauh. Tetapi kita bisa melihat di ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Berarti mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ajak keluarga kita untuk diam sejenak, beribadah bersama saat-saat ini. Saudara yang sudah mendengarkan tayangan ini, mari kita sumber kehidupan kalau kita takut akan Tuhan. Artinya apa? Saat kita melakukan firman Tuhan, yaitu adalah beribadah, artinya kita takut akan Tuhan. Itu akan menjadi sumber kehidupan kita. Lalu selanjutnya kita baca di Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18 ayat 30. Firman Tuhan berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adapun Allah jalannya sempurna. Jadi kenapa kita harus menempatkan Tuhan di antara kita dengan realita kehidupan kita? Walaupun kita bisa melihat saat ini, ya, saat kita mau melawan pandemi COVID-19, supaya kita tahu bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Seperti tadi yang kita bahas di awal-awal pembicaraan firman Tuhan, Tuhan menghajar kehidupan kita untuk kebaikan. Jadi hal tidak enak atau hal enak itu untuk kebaikan kita. Seperti Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang enak-enak saja daripada Tuhan, sedangkan yang tidak enak kita tidak menerima. Nah, mari kita belajar dari pribadi lepas pribadi yang ada di dalam firman Tuhan kita, untuk kita mau menempatkan Tuhan, untuk kita mau tetap berada di dalam pribadi yang daripada Tuhan. Ya, kita mau berada dalam kuasa daripada Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu tentang poin yang ketiga, Tuhan sedang berjanji dalam kehidupan kita. Masalah yang terjadi bukan berarti adalah sebuah hal yang akan buruk. Masalah atau peristiwa yang terjadi bukan berarti adalah sebuah poin yang menyedihkan kehidupan kita. Tidak. Tetapi melalui masalah, melalui peristiwa demi peristiwa, supaya kita menerima janji yang daripada Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita menerima, kalau kita mengalami masalah atau peristiwa, kita akan introspeksi diri. Kita akan memeriksa diri kita. Kalau kita bisa memulihkan kehidupan kita, maka sudah jelas janji Tuhan itu akan tergenapi. Jelas, saudara. Kenapa? Kalau kita mau memperbaiki diri kita, maka otomatis janji Tuhan itu terjadi. Seperti tadi, saudara, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan adalah janji daripada Tuhan terjadi. Mari kita baca di Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Kita akan melihat janji daripada Tuhan. Kejadian 9 ayat
ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busurku artinya pelangi akan Tuhan taruh di atas awan. Jadi kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita tenggelam. Kita untuk mengalami kasih daripada Tuhan, kita harus menenggelamkan diri, menenggelamkan kehidupan kita di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melihat saudara bagaimana kita mempunyai tindakan. Tadi ya seperti poin yang pertama, langkah kita untuk menerima atau mengalami kasih yang daripada Tuhan. Tanda bahwa kita menenggelamkan kehidupan kita di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus selektif atau memilih apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar. Poin yang kedua, bagaimana kita menaruh atau menempatkan posisi Tuhan di antara kita dan realita kehidupan kita. Yang poin yang ketiga, masalah dan atau peristiwa yang terjadi itu sebagai jembatan untuk kita menerima janji yang daripada Tuhan. Mari kita baca untuk yang terakhir. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Janji yang daripada Tuhan, kita bisa melihat di ayat 16. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Ya, jadi kenapa kehidupan kita harus menenggelamkan kehidupan kita di dalam kasih Tuhan? Kehidupan kita mari kita tenggelamkan di dalam kuasa daripada Tuhan. Selain kita mau menerima janji yang daripada Tuhan, yang kedua, supaya kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna buat kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membuat kehidupan kita semakin kuat, membuat kita semakin tahu apa yang kita harus lakukan di situasi saat-saat ini. Saya mengulangi saudara, bahwa yang pertama, kita harus memilih apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar. Poin yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan di antara kita dan realita kehidupan kita. Yang ketiga, melalui masalah, peristiwa kehidupan kita, supaya kita mengalami janji yang daripada Tuhan tergenapi. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang daripada-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi setiap langkah kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap keputusan kita. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati
Sidang Jemaat Gereja Bethel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar di Sumeneb. Bila Kau Tuhan yang terus menguatkan sidang jemaat, memberikan pertumbuhan iman untuk saling membangun di dalam keluarga demi keluarga, untuk saling menguatkan di dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kau sangat baik buat kehidupan kami, dan kami tahu Engkau akan memberikan cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Saudara-saudara sekalian, kita sangat mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab sampai saat ini kita ada sebagaimana ada itu semua karena kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang kasih, tiba saatnya saudara-saudara yang di rumah maupun di tempat ini, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Allah, belas kasihan daripada Allah tetap terus turun dalam kehidupan kita. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan menerima doa berkat. Diberkati engkau di kota. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati buah kandungmu. Amin. Diberkati usaha pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan berhasil. Diberkati studimu. Amin. Berkati suami dan istrimu. Amin. Diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada. Amin. Diberkati ketika kau keluar. Amin. Diberkati ketika kau masuk. Amin. Bapa di surga, Engkau sudah membuka rahim daripada Sarah. Engkau juga sudah membuka rahim daripada Elizabeth. Bapa di surga, sedang jemaatmu yang merindukannya di dalam nama Yesus. Sebab kami akan memegang janjimu beranak cuculah engkau. Untuk itu Bapa di surga, kami berdoa ini agar kehendakmu dikenal di seluruh muka bumi, dan keselamatanmu dinyatakan di antara semua suku bangsa lewat kehidupan kami. Dan akhirnya terimalah kasih karunia Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, yaitu doa yang haleluya.
Tuhan Yesus memberkati.